Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa maulana wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terlebih lagi nikmat kesehatan. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat. Hadirin jamaah masjid yang dirahmati Allah, hijrah merupakan tonggak penting bagi perjalanan Islam dan kaum muslimin. Dengan adanya hijrah, kaum muslimin menemukan posisi strategis untuk mengembangkan dakwah Islam dan menancapkan pondasi yang kokoh sehingga terwujudnya negara Islam yang kuat. Maka sudah selayaknya apabila nilai-nilai berharga yang terkandung di dalamnya diaktualisasikan pada kehidupan nyata, sehingga akan memberikan dampak positif. Sebagaimana hijrah ini yang memberikan pengaruh signifikan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ketika itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 97-99, orang-orang yang tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki ataupun perempuan, ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Imam Bukhari dalam sahihnya mengungkapkan latar belakang ayat tersebut dengan menukil perkataan Ibnu Abbas. Ada sekelompok kaum muslimin tinggal bersama kaum musyrikin di Mekah. Dengan begitu, mereka kaum musyrikin menambah jumlah pasukannya untuk melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka terbunuh, ditembus anak panah ataupun tertebas pedang. Lantaran itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tersebut. Imam Ibnu Katsir, seorang penafsir kenamaan, mengatakan ayat ini mencangkup setiap muslimin yang menetap di tengah-tengah orang kafir, sedangkan dia mampu untuk berhijrah dan tidak mampu untuk menegakkan agamanya. Maka orang tersebut telah menzalimi diri mereka sendiri dan telah melakukan keharaman berdasarkan ijma' kesepakatan dan berdasarkan ayat ini. Hadirin jamaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang muslim, kita harus menaati setiap syariat yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwa syariat tersebut merupakan kemaslahatan dunia dan akhirat. Inilah wujud dari persaksian kita bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan hijrah ini, seperti diinformasikan oleh Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan pasukan gerak cepat untuk menyerang kaum Khotsam. Sebagian penduduk Khotsam menyelamatkan diri dengan bersujud untuk memberitahukan bahwa mereka kaum muslimin, tetapi mereka tetap dibunuh. Berita ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, "Aku berlepas diri dari setiap muslim yang menetap di tengah-tengah orang musyrik." Para sahabat bertanya, "Mengapa wahai Rasulullah?" Jawab beliau, "Supaya api keduanya tidak saling terlibat." Hadis riwayat Daud nomor 265. Maksud dari hadis tersebut adalah
wajib bagi setiap muslim agar tempat tinggalnya berjauhan dari tempat tinggal orang-orang musyrik. Jangan menetap di suatu tempat yang dimana bila dia menyalakan apinya akan terlihat oleh orang-orang musyrik. Hadirin jamaah masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi dalam syarah Muslim mengatakan, ulama mengatakan hijrah dari negeri kafir yang diperangi menuju negara Islam adalah wajib sampai hari kiamat. Adapun hadis di atas diartikan, yang pertama, tiada lagi hijrah usai Fathu Mekah karena mereka telah menjadi negeri Islam. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hadid ayat 10, La yastawi minkum min anfaqa min qabalil fathi wa qatala, yang artinya tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Kesimpulannya, hijrah dari negara kafir merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang tidak sanggup menegakkan syiar-syiar Islam, dan kewajiban ini tetap berlangsung sampai hari kiamat. Hijrah memiliki hikmah yang begitu besar dalam rangka menjaga keselamatan agama setiap muslim dan memperkuat posisi umat Islam sehingga kejayaan bisa teraih. Hadirin jamaah masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian ceramah singkat yang sempat saya bawakan. Jika ada kesalahan, maka itu datangnya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.